Baik, berarti langsung di Jenny ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah hidup dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya selawat beringkat salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmat iman, ihsan, dan Islam. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya dan bisa berkumpul yaumul kiamah bersama Rasulullah SAW. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bu Rinfil Amanah yang telah meluangkan waktunya untuk kelompok kami pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Alim Bu ya, dari STKI Finar Cendekia. Di sini saya akan mengenalkan teman-teman saya sendiri, teman-teman yang di sini. Apa mau kenalan sendiri nih? Gimana Mas? Aja boleh. Oh, kenalan sendiri. Baik. Silahkan kepada teman-teman dari Mas Rivaldi dulu ya. Afdalnya dari laki-laki. Mas Rivaldi, kami silakan. Ya, izin. Terima kasih Mas Alim. Baik Bu, perkenalkan nama saya Maulana Muhammad Rivaldi. Biasanya kalau di STKIP ya dipanggilnya Maulana gitu. Nah, untuk tinggal saya di Karawang. Jadi mohon ya Bu untuk kegiatan kita pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Mungkin kalau untuk nama itu ya Bu ya, mungkin sedikit aja itu dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain, ada Aulia sama ini. Silakan. Halo Bu, perkenalkan nama saya Aulia Azizah. Saya asli orang Pandeglang. Dah, terima kasih. Tetap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Vidi Puspita. Saya berasal dari Kabupaten Tangerang. Saya dari kampus STKIP Sinar Cendekia. Terima kasih. Salam kenal Bu. Ya, salam kenal juga. Oke, baik Bu, terima kasih itu teman-teman kami. Ternyata pada jauh-jauh semua ya. Subhanallah, jauh sekali. Itulah. Mau menjangkaunya itu butuh tenaga ekstra. Oke, baik. Mungkin langsung di intinya aja ya Bu ya. Langsung di pertanyaan mungkin ya. Iya, boleh. Silakan. Ya, boleh. Lagi saya bisa menjawab, saya akan jawab. Lagi masih baik. bisa ya. Oke. Baik, gimana Mas Rivaldi, mau di share screen atau gimana? Ya, boleh Mas Alim, share screen. Paling nanti saya ambil alih dulu sebentar ya Pak, Mas ya. Ya, baik. Silahkan Mas. Tujuan dari tugas ini. Jadi Bu Rinfil, mohon maaf ya. Jadi di sini saya mewakili teman-teman semua menyampaikan dulu terkait maksud dan tujuan kita melakukan interview ini. Jadi interview ini dalam rangka untuk mengajukan tugas perkuliahan kami dalam mata kuliah strategi pembelajaran IPA. Nah, dalam hal ini untuk tema interviewnya itu kita ingin mengetahui Bu pedagogik dari guru IPA dalam mengajar di kelas. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kami mengajukan Ibu sebagai bahan interview kami, ya, terutama karena Ibu juga termasuk guru IPA ya di salah satu sekolah menengah yang ada di Karawang. Jadi kami
banyak-banyak terima kasih kepada Ibu yang berkenan untuk mensukseskan tugas perkuliahan kami ini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke inti interviewnya aja, Bu ya. Di sini saya akan coba share screen, nanti insya Allah dipandu lagi oleh Mas Alim. Ya, Mas Alim ya. Oke. Ya, silakan. Oke, saya kembalikan dulu ke Mas Alim. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Nah, mungkin Bu, sebelumnya maaf. Ini nanti ada beberapa pertanyaan, Bu ya. Insya Allah tidak bikin pusing. Insya Allah. Oke, baik, Mas. Nanti dari pertanyaan yang pertama sampai keempat, insya Allah nanti akan dipertanyakan oleh rekanita kami, Mbak Aulia. Sekarang aja ya? Ya, boleh. Besok boleh juga. Oke. Ibu, pertanyaan pertama, Bu. Sudah berapa lama Ibu terjun dalam dunia pendidikan? Oke, untuk terjun di dunia pendidikan. Pertanyaannya di sini ya, Kak? Pertanyaannya sesuai dengan yang di layar atau bagaimana? Yang di layar aja ya, disesuaikan dengan yang di layar aja. Untuk jumlah pertanyaan sama kok tetap sama. Kita lihat. Berarti yang ini yang identitas diri Ibu atau Bapak? Oh, baik. Berarti pertanyaan pertama, identitas diri Ibu. Ya, berarti memperkenalkan identitas diri saya. Ya, betul, Bu. Seperti itu. Oke. Baik, nama saya Rinti Lamana. Saya tinggal di Bekasi dan alhamdulillah sekarang bekerja di Karawang di salah satu sekolah swasta yaitu di SMP Islam Al-Mumtaz. Dulu saya pernah menempuh pendidikan S1 saya di salah satu universitas swasta di Jakarta yaitu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ketika kuliah saya mengambil salah satu jurusan yaitu pendidikan biologi. Dan ketika saya terjun di dunia pendidikan, mengajar di sekolah yaitu langsung mengajar SMP. Di sini saya memegang kelas 7, 8, dan 9. Dan itu ada pun mata pelajaran yang saya ajarkan untuk sekarang itu mata pelajaran IPA. Cukup jelas perkenalan dirinya? Oke. Cukup. Pertanyaan selanjutnya. Kelas yang diampu dalam jenjang menengah. Maksudnya itu? Oke. Kelas yang saya ampuh untuk sekarang ini. Untuk sekarang saya masih mengampu atau masih mengajar kelas 7, 8, dan 9. Tapi sebelumnya saya juga pernah mengajar di SD juga ya, sebelum masuk ke sekolah Al-Mumtaz. Tetapi untuk mengajar saya sesuaikan dengan ijazah sesuai dengan ijazah lulusan saya, di mana di sini saya lulusan S1 Pendidikan Biologi, berarti saya menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan ijazah saya. Jadi di sini saya menempuh atau mengajar kelas 7, 8, dan 9 SMP. Berarti linear ya, Bu ya. Jadi sesuaikan dengan ijazah Ibu gitu ya. Jadi linear gitu. Insya Allah, ya insya Allah linear. Oke. Insya Allah. Sebenarnya seharusnya linear, tapi insya Allah ini linear. Itu ngajar 7, 8, 9 berat nggak? Bukan 3 kelas ya? Gimana tuh, Bu? Ya berat sih. Ya berat ya teman-teman. Ya mau gimana lagi ya. Jadi memang harus dijalanin. Karena kan memang kita dituntut ketika di lapangan itu harus sanggup memegang semuanya. Itu. Itu kalau ini kan swasta ya, Bu ya berarti ya?
Islam ya, sekolah Islam untuk swasta. Itu di kelasnya ada berapa kelas, Bu? Misalkan kelas 7 tuh ada berapa rombel kayak gitu, Bu? Untuk sekarang kalau kelas 7 masih ada satu kelas, kelas 8 masih ada satu kelas, dan kelas 3 masih ada satu kelas. Rombelnya belum terlalu banyak ya teman-teman, jadi masih bisa terjangkau untuk saya. Mungkin kalau misalkan yang rombelnya sudah banyak, ya bisa dibagi, misalkan hanya satu guru itu memegang satu kelas saja, tidak memegang satu rombel itu berapa, atau diamanahkan di kelas 7 saja. Tetapi kalau misalkan rombelnya masih sedikit, seperti tempat saya mengajar ya, masih bisa terpegang dengan baik. Oke. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, Aulia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, Ibu? Proses pembelajarannya berjalan secara lancar ya. Mungkin ketika masa pandemi kemarin ada sedikit ya kendala ya, namanya juga anak-anak dihadapkan dengan daring, mungkin mereka sedikit belum terbiasa. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Anak-anak juga artinya senang gitu belajar IPA, karena kalau saya proses pembelajarannya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengarahkan siswa untuk mencapai sikap spiritual dan sosial? Oke. Cara mengarahkan siswa untuk mencapai sikap spiritual dan sosial itu yang pertama dilihat dari materi yang akan disampaikan. Seperti contohnya pada materi sistem gerak atau sistem rangka. Di situ kita bisa menyampaikan sedikit sikap spiritual yang kita sampaikan ke teman-teman. Misalkan contohnya dengan cara bersyukur kita diberi bagian-bagian rangka di dalam tubuh kita ini untuk melindungi setiap organ yang ada di dalam tubuh kita. Di sini mengajarkan anak-anak untuk selalu bersyukur bahwa kita diberi rangka yang sempurna, rangka yang lengkap, sehingga kita bisa menjadi manusia yang terlihatnya sempurna ya dari bentuk atau dari rangka kita, dari tubuh kita. Dan dari sosialnya mungkin kita bisa mengingatkan seperti diambil lagi dari pelajaran tentang sistem pencernaan atau tentang kesehatan, kan banyak ya kalau di IPA itu. Bisa diambil sosialnya itu sama-sama mengingatkan temannya untuk saling menjaga pola makan yang sehat, seperti itu. Jadi sikap sosial dan spiritualnya kita mengarahkannya itu bisa dari materi yang kita sampaikan, seperti itu. Atau disesuaikan dengan KIKD yang akan kita ajarkan. Oke, berarti yang menjembatani itu dari materinya ya, Bu ya? Dari materi apa yang disampaikan, disampaikan maksudnya. Jadi dipadukan dengan untuk mencapai sikap spiritual sama sosialnya itu. Kalau saya seperti itu, jadi sikap spiritualnya ya disesuaikan dari materi yang akan kita sampaikan dan dikaitkan lagi dengan sikap sosialnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Sangat bagus sekali, apalagi pas di zaman di era pandemi ini sangat sulit mengendalikan sekolah-sekolahan yang daring ini. Guys, pertanyaan selanjutnya langsung saja di Mas Maulana. Waktu dapat kami silakan. Oke, Bu Rintil ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bu melakukan komunikasi yang efektif dengan siswa? Nah, kadang kan cara komunikasi terhadap anak itu kan berbeda-beda Bu ya, tergantung dari umur siswa itu. Jadi komunikasi yang efektif khususnya dalam pembelajaran IPA ini untuk anak SMP seperti apa Bu? Kalau saya disesuaikan juga ya, kadang kan tingkatan anak kelas 7, 8, dan 9 itu sudah berbeda. Kalau misalkan kelas 7 kan dia kayak
masih dibilang transisi dari SD kelas 6 ke SMP. Nah, berarti komunikasi ketika menyampaikan materinya pun sedikit berbeda. Nah, gimana perbedaannya kalau misalnya kelas 7 itu kan mungkin terbiasa di waktu SD itu selalu diberitahu, ini dicatat, ini bagian ini dicatat ya, sedangkan kalau misalkan kelas 8, kelas 9 itu mereka sudah paham nih cara mengkomunikasikannya ketika kita menjelaskan atau apa, mereka tidak perlu diingatkan harus dicatat, tapi inisiatif mereka sudah muncul. Sekiranya ini materi penting akan mereka catat, sekiranya materinya mudah diingat dan tidak perlu dicatat, mereka akan melewatinya. Mungkin komunikasinya lebih ini ya, seperti teman aja ya namanya. Kalau anak-anak SMP kan sekarang mereka itu diajak komunikasinya sudah lebih enak ya, diajak ngobrolnya. Misalkan ketika kita menyampaikan materi, ada yang belum paham, ditanyakan bagian mana yang belum paham, kenapa belum paham, alasannya kenapa, sebabnya kenapa, gitu. Dan nanyanya tuh komunikasinya nggak perlu dengan muka yang galak atau jutek gimana ya, tetapi kayak lebih menanyakan, oh bagian ini yang belum paham, seperti lebih mengayomi gitu. Karena kan kalau misalkan komunikasinya kurang baik juga, ketika menyampaikan materi ke anak-anak, anak-anak kayak lebih merasa, oh ini gurunya nggak enak banget nyampein materinya. Nah, di situ mereka juga tidak nyaman. Nah, ketika tidak nyaman juga dengan gurunya, akan sulit juga untuk anak-anak memahami materinya. Gitu. Oke, jadi ada perbedaan ya Bu ya. Nah, memang terkhusus untuk Ada kelas 7 perbedaan. ya. Kan kalau kelas 7 kan transisi gitu ya Bu ya. Dari SD Iya, ke kelas 7 ke mungkin mereka SMP. ya ke SMP. Mungkin mereka masih butuh pijakan di awal ya Bu ya. Perlu diingatkan, kalau kelas Masih perlu 7 selalu perlu diingatkan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Keenam. Nah, untuk strategi pembelajaran yang Ibu gunakan ketika mengajar apa tuh Bu? Khususnya di pembelajaran Untuk IPA ya. strategi pembelajaran. Kalau untuk strategi pembelajaran kan banyak ya Pak, banyak ya teman-teman, seperti ada inquiry, PBL, terus ada drama, metode diskusi, debat, terus ada strategi seperti mind mapping juga. Nah, untuk strategi pembelajaran saya sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Tapi untuk sekarang sih lebihnya menggunakan strategi pembelajaran sainsnya ya, atau scientific learning, karena kan lebih kenapa menggunakan metode scientific learning, karena di scientific learning ini banyak strategi yang kita pelajari, seperti pertama itu ada pengamatannya, setelah ada pengamatannya ada anak-anak juga diajarkan seperti cara berdiskusi dengan baiknya bagaimana, diajarkan mengamati, selain mengamati itu seperti mereka bekerja kelompok, diajarkan juga mereka ketika public speaking-nya di depan menyampaikan informasi-informasi yang dia dapat. Jadi untuk strategi pembelajaran kadang saya sesuaikan dengan materi yang disampaikan. Nah, misalkan pada materi yang akan disampaikan ini tentang larutan asam dan basa ya. Contohnya di kelas 7, berarti materi yang akan saya sampaikan ini strateginya menggunakan problem basic learning, atau kita kasih masalah-masalah sedikit biar mereka tahu nih kira-kira larutan bahasa ini apa aja, kenapa larutan bahasa ini seperti ini. Jadi biar mereka kayak ada pemikirannya seperti itu, kayak mikir, oh ini kenapa ya bisa seperti ini. Itu. Jadi untuk strategi pembelajaran kan banyak, jadi bisa saya cocokkan sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, seperti itu. Oke. Kan kalau misalkan IPA itu kan banyak yang berdasarkan persepsi saya gitu ya, banyaknya kan praktikum gitu, praktikum apa praktikum. Itu diterapkan juga Bu di sekolahnya gitu, untuk terkait praktikum. Diterapkan untuk praktikum, tetapi kan dilihat lagi kira-kira strateginya cocok atau tidak. Kan di masa pandemi ini juga untuk melakukan praktikum, apalagi kalau misalkan lagi daring kan, anak-anak pasti banyak yang tidak melakukannya, walaupun gurunya melakukannya belum tentu anak-anaknya melakukannya.
Jadi ketika strategi yang saya ambil mungkin hanya menampilkan videonya saja, setelah itu memberikan masalah. Dari masalah itu mereka mencari tahu apa yang terjadi dari praktikum yang sudah saya tayangkan. Oke, berarti Lebih ke permasalahan-permasalahan yang saya berikan. berarti PBL ya Bu ya, problem based learning gitu ya, Ya, PBL. dari permasalahan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Bu. Nah, untuk media pembelajaran yang digunakan apa Bu dalam kegiatan belajar mengajar? Yang Ibu gunakan terutama sih kalau misalkan daring gini ya Bu ya, kira-kira medianya apa aja dalam Untuk daring, media yang saya gunakan ya masih sama ya, medianya masih pakai PowerPoint, ya Zoom seperti ini, kayak menampilkan presentasi aja di layar atau membuat video seperti itu. Tapi alhamdulillah karena di sekolah juga sudah mulai tatap muka walaupun masih jarang, media yang saya gunakan juga masih terpacu memakai PowerPoint Infocus, tapi kadang juga medianya itu yang menciptakannya anak-anak sendiri, seperti misalkan waktu itu ada proses peredaran darah. Nah, anak-anak saya fasilitasi medianya itu saya berikan kertas HVS, lalu mereka menggambar sendiri sistem peredaran darahnya. Nah, dari gambar yang mereka hasilkan, mereka bisa menjelaskannya sendiri. Tetapi selebihnya sih saya masih menggunakan seperti Infocus, PowerPoint, masih yang sewajarnya lah, kayak seperti menampilkan gambar lalu dijelaskan gambarnya ini apa, gitu sih. Karena kan memang pembelajarannya masih belum normal seperti dulu, jadi masih sedikit sulit untuk menampilkan media-media yang lain. Oke. Baik. Selanjutnya, nah ini terkait dengan metode pembelajaran ya. Mungkin tadi hampir sama seperti yang di atas strategi pembelajaran, Bu, tapi ini lebih ke metodenya. Misalkan ketika diterapkan di anak-anak lebih cenderung ke yang mana Bu gitu? Lebih bisa ditangkap oleh anak tuh Sepertinya kalau seperti apa? kayaknya metodenya tuh seperti kerja kelompok ya Pak. Kalau misalkan ceramah kan kayaknya tuh udah ini banget ya, teman-teman, kayak ceramah kayak sudah buat anak-anak. Sekarang diceramahi itu metode ceramah udah seperti didongengin ya. Jadi untuk metodenya mungkin lebih ke diberi masalah-masalah, diberi tugas kelompok. Nah, di situ dia akan aktif bekerja sama dengan kelompoknya, seperti metode debat ya, misalkan diberi permasalahan, masalahnya tentang apa, nah di situ mereka akan timbullah rasa ingin tahunya, banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga antar kelompok itu bisa saling bertanya gitu, atau metodenya bisa juga berdiskusi kerja kelompok. Diskusi ya Bu. Pernah nggak Bu misalkan dalam kelompok itu anaknya merasa gak klop gitu sama anggota kelompoknya, itu gimana Bu? Pernah nggak ada yang seperti itu? Permasalahan di mungkin ada ruang yang lingkup kelompok tidak. anak ya? Iya, ya diberi penguatan saja, seperti tidak apa-apa mendapat yang menyakini. Selama saya mengajar di tempat saya belum pernah sih menemukan anak-anak yang komplain, kenapa sih kelompoknya dengan ini saja, belum pernah. Selama ini yang saya lihat anak-anaknya baik-baik saja dan mereka saling membantu sama lain. Selama saya mengajar ya, saya belum menemukan anak-anak yang komplain, kenapa kelompoknya ini saja, ini sama dia terus, enggak sih. Oke, berarti udah klop lah ya mungkin dari anak-anaknya gitu, belum ada permasalahan dari apa namanya diri masing-masing anaknya, jadi udah klop ya? Udah klop, mereka udah merasa nyaman. Mungkin kalau di kelas 7 belum ya, tapi ya begitu, balik lagi ya teman-teman, kita harus memberikan penguatan seperti tidak apa-apa temannya kelompoknya ini lagi, mungkin teman-teman diberi kepercayaan untuk lebih sabar itu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya segitu ya Bu, sampai 8 aja. Saya kembalikan dulu ke Alim. Baik, terima kasih Mas Ripaldi. Berarti langsung lanjut pertanyaannya ya Bu ya. Oke.
Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bu, Mas. Ibu, bagaimana cara mengarahkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Terkadang kan siswa ini ada yang di pojok, malas. Pokoknya taunya masuk udah, itu aja. Gimana, Bu? Itu, Bu. Nah, kalau saya kan biasanya kalau di RPP ada tuh yang namanya pertama itu seperti mengulang materi sebelumnya. Jadi kalau saya biasanya mengajar itu sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, berarti kita review dulu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di review kira-kira kita lihat nih dari pertanyaan yang kita berikan ada berapa siswa yang menjawab. Nah, misalkan kita lihat biasanya yang nanya itu aja kan nggak ganti-ganti. Nah, strategi saya seperti melemparkan pertanyaan ke siswa yang jarang bertanya. Misalkan saya bertanya dengan si A, yang si A ini jarang bertanya ke saya. Saya berikan pertanyaan, kenapa makhluk hidup itu bisa bernapas? Nah, dari situ kan dia akan menjawab pertanyaan kan, kelihatan nih anak sepertinya bisa atau tidak. Ataukah dia tidak bisa atau dia karena rasa percaya dirinya belum terbangun seperti itu. Berarti harus membangunkan kepercayaan diri di siswa dulu gitu, Bu, ya? Iya, harus dibangun dulu rasa percaya dirinya di siswa atau agar aktif bisa juga kita pancing dengan kerja kelompok di mana siswa yang terlihatnya kurang aktif kita gabungkan dengan siswa yang aktif juga biar dia lebih terbawa juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mas, Iya. lanjut. Oke, selanjutnya, Bu, ya. Bagaimana pengembangan potensi peserta didik dengan karakteristik yang berbeda di kelas? Kita kan bertemu dengan siswa yang berbeda-beda. Ada yang si A, kadang emosional tinggi, yang B egoisnya tinggi, yang C agak-agak malas, yang D itu rajin. Itu gimana, Bu? Supaya Kayak bisa perkembangannya itu. menghadapinya. Oh, Masya Allah ya, Iya. kalau menghadapi siswa yang seperti itu, kadang harus bisa menempatkan dirinya ya. Kadang kan ada siswa yang dia merasa dia tuh paling bisa, terus apa-apa dia yang harus menjelaskan. Kadang kita dihadapkan dengan siswa yang seperti itu, berarti ya kita harus kuat memberikan pijakannya, dimana ketika kita menemukan siswa yang seperti itu, setidaknya kita bisa memberikan pijakan bahwa ada teman, harap tolong diberikan kesempatan untuk teman-temannya yang ingin berkembang juga gitu. Bisa istilahnya gantian lah, jangan kamu lagi, bergantian dengan teman-teman yang lain seperti itu. Berarti kitanya yang menyesuaikan aja. Jadi kita lihat siswa ini mungkin ingin selalu di depan ya, sedangkan siswa yang lainnya itu kayak ya udahlah biarin aja dia lagi. Kadang kan ada yang seperti itu. Berarti inisiatif dari kitanya sebagai guru untuk bisa membangun kepercayaan diri siswa-siswa yang kadang masih sukanya mojok-mojok aja kayak gitu. Seperti lebih ditanya sih kenapa, alasannya tuh apa seperti itu. Oke, baik, Bu. Tapi gimana pendapat Ibu ketika kita jadi guru di sekolahan, ketika si anak itu tidak mengerjakan tugas dan kita memberi hukuman, akan tetapi orang tuanya itu tidak terima dan datang ke kelas memarahi gurunya itu. Kadang kan sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia, biasanya seperti itu. Ya, kita tanya dulu ke anaknya, alasannya kenapa tidak mengerjakan tugasnya. Nah, ketika anaknya sudah memberi alasannya dan orang tuanya tidak terima mendatangi kita, kita beritahu ke orang tuanya alasan anaknya tidak mengerjakan ini seperti ini. Kita lihat latar belakangnya dulu kenapa dia tidak mengerjakan tidak mengerjakan tugas. Bisa kita lihat ada dari beberapa faktor yang anak ini sampaikan seperti itu. Tapi selama saya mengajar sih alhamdulillah ya belum ada orang tua yang komplain karena anaknya tidak mengerjakan tugas seperti ini.
Baik, terima kasih Bu ya. Ya. Memang susah emang jadi guru ini. Jadi intinya jangan langsung kita menilai sesuatu apa yang kita lihat. Jadi kita tuh lebih harus mencari sebabnya dulu, ini kenapa bisa seperti ini. Pasti kan akan ada banyak faktor yang menyebabkan si anak ini tidak mengerjakan tugas. Apakah dari soal yang kita berikan terlalu susah, ataukah dia faktor lainnya ada dari lingkungan atau dari keluarganya. Tuh. Iya. Berarti kalau orang tuanya masih marah-marah sama guru, berarti anak sama orang tuanya sama saja gitu ya, kesimpulannya gitu. Enggak sama aja. Harus dicari tahu juga penyebabnya itu apa. Tuh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Taruh Lim, aku mau nanya bentar. Nah ini Bu, Oke, baik. terkait dengan pengembangan potensi anak kan, kalau misalkan kita melihat di dalam kelas itu kan ada anak yang minat dalam satu mata pelajaran, ada lagi anak yang tidak minat dengan satu mata pelajaran itu. Nah, kalau misalkan di dalam posisi Ibu, apakah anak itu perlu banget gitu untuk menyukai mata pelajaran yang dia sukai, atau justru Ibu itu melihat nih ke arah potensi anak-anak, oh anak-anak sebenarnya lebih suka ke arah misalkan life skill atau misalkan mapel yang lain. Nah itu kalau dalam posisi itu seperti apa? Saya lebih. Berarti kalau misalkan ada anak yang tidak menyukai satu pelajaran tapi minat dia kayak lebih ke life skill, ya sudah kembangkan saja dirinya ke life skill. Kan bisa jadi dari dia lebih menyukai life skill, dia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membuat dia senang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Cuma kan kadang misalkan kalau misalnya di dalam kelas ya Bu ya, kadang di dalam kelas pun otok aja gitu pelajaran, mata pelajaran gitu kan. Kalau misalnya memang kita ingin mengembangkan potensi anak, maksudnya apakah alangkah lebih baiknya itu disesuaikan dengan minat anak, nggak harus misalkan di dalam kelas, tapi dibiarkan aja anak-anak tuh lebih memilih apa yang mereka senangi gitu. Jadi nggak harus misalkan di kelas dengan mata pelajaran itu, atau bagaimana Bu, kalau dalam sudut pandang Ibu? Kalau sudut pandang saya lebih. Kalau sudut pandang saya sih lebih, ya sudah ikuti saja potensi yang ada di diri anak tersebut. Kita sebagai gurunya hanya bisa memfasilitasi saja seperti itu. Karena kan anak-anak juga nggak bisa dipaksa ya teman-teman. Apa yang membuat dia nyaman, maka dia akan melakukannya dengan senang hati. Itu sama saja seperti orang dewasa. Oke. Jadi pengembangan potensi itu lebih ini ya, lebih membuat anak-anak itu merasa nyaman. Dari pengamatan yang saya lihat selama saya mengajar. Oke. Satu lagi Bu, potensi anak itu bisa terlihat nggak sih Bu? Misalkan dari masing-masing tiap anak kan dia punya minat, bakat, potensi yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru bisa nggak sih Bu melihat, oh ternyata anak ini bagusnya potensi di sini, atau anak ini dia minatnya di sini. Itu terlihat nggak Bu? Itu Cara terlihat melihat. tanpa mereka sadari, kadang kita bisa menyadarinya, oh ini anak ini potensinya tuh misalkan di tahfiznya bagus, ya kita harus akui, walaupun misalkan di akademiknya kurang ya, tapi di tahfiznya, di hafalannya potensinya sangat kuat seperti itu. Jadi bisa terlihat ya Bu ya, untuk potensi anak. Tinggal kita Terlihat, sebagai guru walaupun kembangkan. iya, kita yang memfasilitasi. Oke. Alim, boleh dilanjut Lim? Oke, baik. Gratis lagi boleh. Oke, baik. Lanjut. Udah ada itu. Mangganya udah. Udah deh. Masih ya. Baik. Ada iklan sebentar. Oke, bagaimana cara memberikan apresiasi terhadap hasil kerja atau tugas peserta didik? Nah, terkadang kan kita memberi nilai misalnya 70, 40, itu ada yang berkecil hati, terus tidak semangat lagi dalam belajar. Itu menurut Ibu gimana? Menurut saya memberikan apresiasi itu penting ya. Kalau saya apresiasi biasanya dari ucapan selamat,
teman-teman sudah bisa mengerjakan soal yang Bu Rintil berikan. Semoga kedepannya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, dan bagi yang belum mendapatkan nilai yang sesuai yang diharapkan, semoga bisa berusaha lebih baik lagi. Dan dari apresiasi itu seperti misalkan kita beri nilai 100, kan di situ anak-anak seperti ada rasa percaya diri kalau dia tuh sebenarnya bisa mengerjakannya, seperti itu. Kadang apresiasi juga harus sering diucapkan ya ketika belajar, misalkan anak ini ketika kita beri pertanyaan, mereka bisa menjawabnya, kita bisa apresiasi dengan Masya Allah, kalau di sekolah yang tempat saya mengajar ya, jadi kata-katanya tuh kayak lebih sering mendekatkan ke ini ya, perkataan-perkataan yang baik. Seperti, alhamdulillah hari ini nilainya meningkat lagi, dipertahankan, gitu. Sangat penting apresiasi untuk anak-anak, karena di situ mereka akan merasa bahwa mereka tuh sebenarnya bisa, tetapi kepercayaan dirinya itu yang belum muncul. Dari apresiasi itu, maka rasa percaya diri pun akan begitu besar ya di situ. Ya, baik. Ketika ini Bu, saya pernah merasakan teman saya waktu sekolah dulu, dan temannya satu lagi kan itu memang pintar, ya dapat nilai 90 lah. Terus teman saya ini dapat 30. Nah, untuk menanggapi gurunya ini bilang seperti ini. Misalnya si A, kamu nih apa sih A? Dapat 30, coba contoh nih yang B nih, dapat 90. Kamu kapan saya begini terus? Kan jadi down mentalnya gitu Bu ya. Jadi menanggapi guru yang seperti itu gimana? Kadang kita mau bentak juga, kita siswa kan nggak boleh juga gitu. Tapi kawan saya jadi down, jadi malas untuk belajar gitu. Gitu, Bu. Ya, itu berarti kembali dari metode yang di sekolah itu terapkan ya Pak. Teman-teman, jadi kan kalau misalkan di sekolah tempat saya mengajar ini, kita itu tidak boleh seperti membandingkan murid ini dengan murid yang satu. Misalkan, kamu nggak naik-naik nilainya segitu-gitu aja, lihat teman kamu nilainya bagus. Sebenarnya itu tidak boleh ya, karena itu akan membuat rasa percaya dirinya itu semakin turun. Kebetulan kan kalau di sekolah tempat saya mengajar, alhamdulillah semua guru tidak ada yang seperti itu ya. Jadi ketika ada murid yang memang nilainya masih kecil, ya kita beri semangat, ayo teman-teman semangat, insya Allah teman-teman bisa lebih baik lagi, bisa nilainya bisa bertambah lagi. Mungkin itu disesuaikan dengan metode sekolahnya ya teman-teman. Misalkan metode sekolah dia itu yang diciptakan di sekolahnya itu seperti apa. Tapi kan di tempat saya mengajar sekarang ini, alhamdulillah metodenya itu di mana guru tidak, sampai saat ini saya belum menemukan ya, guru itu yang kamu nilainya kecil, coba tiru si A yang nilainya besar gini. Belum sih, saya belum menemukan, dan itu pun sebenarnya tidak baik karena bisa mengurangi rasa percaya diri anak yang nilainya kecil. Dan dia akan selalu merasa bahwa dia tuh tidak pernah bisa, seperti itu. Baik, Bu, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin selanjutnya, oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Bu ya. Ya. Seperti apa teknik penilaian yang diterapkan dalam perkembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan siswa? Ini, menurut pandangan Ibu. Oke, untuk penilaian mungkin dari spiritual bisa dilihat dari kalau di sana ya spiritual itu misalkan dari dia ketemu guru mengucapkan salam atau tidak, terus sosialnya, sikap dia sesama teman itu bagaimana, sikap dia dengan guru bagaimana, dan keterampilannya itu kita bisa nilai dari penilaian ini ya. Penilaian misalkan dari pilihan ganda, soal yang kita berikan, soal uraian atau soal pilihan ganda. Hanya untuk sikap sosial itu kita teknik penilaiannya ya bisa kita lihat sosial, dan sikap spiritual itu bisa kita lihat dari keseharian anak-anak di sekolah itu seperti apa. Hanya untuk
pengetahuan dan keterampilan. Teknik penilaiannya kita bisa menggunakan seperti ulangan harian, misalkan setelah habis materi bab peredaran darah, kita adakan dulu evaluasi tentang materi sistem peredaran darah. Kita beri soal, contohnya dengan soal pilihan ganda, soal pertanyaan singkat atau apapun itu. Teknik penilaiannya seperti itu. Atau juga dengan ditanya langsung ya, ditanya jawab. Oke, baik Bu. Pas ketika apakah nilai apa namanya tadi? Bentar, saya baca ulang. Misalnya ketika akhlak itu kan juga dinilai kan? Apakah ketika Iya. pas ulangan, ketika nilainya siswa itu anjlok di sekolah, apakah sehari-seharian itu bisa menolong terhadap nilai tersebut? Bisa, karena kan kalau di tempat saya mengajar ini sekolahnya lebih ke agama ya, seperti kayak sikapnya tuh dilihat sekali, seperti sosialnya dengan temannya. Jadi dari sikapnya pun ini bisa membantu seperti itu. Walaupun kadang masih kita perbandingkan dengan dengan keterampilan yang lainnya seperti itu. Nah kan dari sikap juga kita tahu ya ketika belajar pun sikap spiritualnya, berdoanya dia kehusuannya seperti apa, sosial dengan teman-temannya bagaimana, dengan gurunya seperti apa, itu pasti dinilai juga gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan rekan kita Vini Puspita. Kepada rekan kita waktu tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Alim. Sebelumnya mohon maaf ya, di sini tiba-tiba mati lampu. Jadi saya izin off cam. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih pengalaman Ibu ketika Ibu mengajar di dalam kelas? Pengalamannya ya kalau misalkan di Jabar kan sangat banyak ya. Pengalamannya mungkin pertama kali pengalaman yang saya rasakan itu ya mengajar di masa pandemi seperti ini ya, banyak rintangan yang harus dihadapi, seperti kita harus guru itu harus benar-benar dibuat sekreatif mungkin untuk memberikan suatu materi ke anak-anak ya. Selanjutnya pengalaman di masa pandemi ini sangat benar-benar mengajarkan pengorbanan mengajar itu benar-benar luar biasa ya, di mana jika kita membuat materi, membuat video, belum tentu ada anak yang paham langsung dijelaskan melalui video kan. Mungkin juga ada anak yang mulai langsung menangkap, ada yang tidak langsung, ada yang langsung seperti itu. Pengalamannya mungkin di masa pandemi ini ya, kalau seperti permen rasanya nana-nana ya, sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Hanya mungkin ya itu pengalaman yang saya tadi bilang, mengajar di masa pandemi ini banyak mengajarkan kita untuk menjadi guru itu lebih kreatif lagi. Selanjutnya ketika selesai masa pandemi kemarin, anak-anak kan sekarang sudah mulai masuk ke sekolah meskipun jarang ya, pengalaman itu kita menemukan sikap siswa yang berbeda-beda. Ada yang ingin sikapnya muncul menjadi pemimpin, ada yang dia rasa percaya dirinya belum muncul. Jadi kita sebagai guru tuh seperti diberi tantangan untuk menghadapi sikap anak-anak yang seperti wataknya tuh berbeda-beda, tapi kita harus menyatukannya. Itu pengalamannya seru, menyenangkan, banyak pembelajaran yang diambil. Kita juga jadi belajar lagi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Mas, aku mau nanya lagi nih yang tadi sebelumnya. Untuk pengalaman Ibu yang udah Ibu alami selama ini, pernah nggak sih terbenak di dalam pikiran Ibu menjadi seorang guru itu di luar dari ekspektasi Ibu gitu? Jadi ada rasa penyesalan atau apa seperti itu? Atau
Ibu malah bersyukur saat ini Ibu bisa menjadi seorang guru atau seperti apa? Terima kasih. Mungkin pengalamannya ya di luar ekspektasi itu masuk mengajar ke sekolah masuk di masa pandemi. Nah, ekspektasi itu saya berpikir sebelumnya tuh lulus kuliah ngajar nih sebelum ada masa pandemi, kayak ngajar langsung ketemu anak-anak. Ya pengalamannya tidak enak ya, tidak enaknya itu masuk ke sekolah mengajar hari pertama itu langsung dihadapkan dengan pandemi. Itu pengalaman yang tidak saya lupakan ya. Jadi ekspektasi saya mengajar itu nanti langsung ketemu dengan anak-anak, berinteraksi langsung dengan anak, ternyata tidak. Saya pertama kali mengajar itu di tempat sekarang saya mengajar, langsung dihadapkan dengan pandemi ya, di mana saya berpikir wah ngajar nanti akan bertemu dengan langsung dengan anak, ternyata realitanya tidak seperti itu ya, realitanya itu malah saya mengajar itu langsung dihadapkan dengan situasi pandemi seperti ini. Ini pengalaman yang tidak akan saya lupakan, di mana langsung dihadapkan dengan masa pandemi, sedangkan waktu itu kuliah juga belajar tuh menghadapi siswa tuh seperti ini, tetapi ternyata realitanya saya dihadapkan harus menghadapi siswa di masa pandemi yang seperti ini. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan ya, karena lulus kuliah waktu PPL itu belajar ngajar itu dihadapkan langsung bertemu dengan siswa, sedangkan ketika sudah terjun langsung di dunia nyata pekerjaan langsung dihadapkan dengan pandemi yang seperti itu. Ini pengalaman yang benar-benar luar biasa, sangat indah ya. Itu. Ini sih nggak dibilang pengalaman buruk juga ya. Kalau dibilang buruk, mungkin nanti tidak bisa bertahan. Jadi ya kita sebut aja pengalaman indah di masa pandemi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masya Allah banget ya Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran Ibu? Mungkin ya hambatannya sih mungkin karena ini ya, kadang hambatannya karena di sekolah mungkin sedang ada kegiatan, jadi materi yang disampaikan itu seharusnya 4 pekan ini saya itu menyampaikan tentang bab sistem peredaran darah ya. Tapi karena di sekolah sedang ada kegiatan, jadi itu terhambat, materinya bisa terulur ataupun tidak tersampaikan karena harus mengejar materi berikutnya seperti itu. Terus hambatannya juga kadang kan siswa kan kemampuannya berbeda-beda, jadi kita harus menyamakan dulu nih, misalkan siswa yang A ini dia untuk menangkap penjelasan dari kita dia cepat, tetapi kan ada siswa yang masih misalkan siswa B ini ketika kita menyampaikan materi itu dia penangkapannya tidak secepat dengan penangkapan siswa A. Jadi hambatannya itu kita harus menyesuaikan dulu nih materi yang kita sampaikan. Kira-kira semua anak-anak sudah paham atau belum? Kalau misalkan belum paham kan kita nggak bisa lanjut ke bab berikutnya. Mungkin itu saja sih hambatannya. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Apa itu kan hambatan ya? Jadi apa hambatan kemajuan Ibu saat belajar yang paling umum di dalam kelas? Kenapa? Boleh diulangi? Kayaknya jaringannya ini ya, putus. Enggak. Bisa bantu aja ya Bu. Apa hambatan yang paling umum gitu yang terjadi? Hambatan yang sering terjadi ya kalau di sekolah ya mungkin itu paling umum itu ya kadang ada beberapa mungkin kalau di sekolah yang saya ajar hambatan yang paling umumnya itu mungkin karena di tempat saya mengajar ini kan sekolahnya ini ada anak-anak berkebutuhan khusus juga, jadi mungkin hambatannya itu kadang kita harus menyesuaikan materinya dengan siswa ini. Jadi mungkin hambatannya lebih ke situ dan selebihnya sih belum terlalu banyak sih hambatannya, paling ya menyesuaikan materi atau penjelasan dengan siswa-siswa yang lainnya gitu. Oke, Bu, saya nambahin ya.
kan ada anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Nah, Iya. apakah di situ ada misalkan asisten guru atau tutor yang membantu dalam kegiatan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan ya, khususnya pembelajaran IPA ini gitu? Untuk pembelajaran IPA kebetulan di kelas 9 saja kan yang ada anak yang berkebutuhan khususnya. Alhamdulillah belum apa ya, mungkin waktu dulu dia ada guru pendamping. Selebihnya untuk sekarang lebih ke saya saja sendiri ketika menyampaikan materi itu berarti disesuaikan aja dengan tingkatan ini dia ya, kemampuan dia. Misalkan dia seharusnya belajar materi kelas 9 itu tentang sistem apa namanya? Reproduksi. Berarti kita sesuaikan materi sistem reproduksinya dia lebih dikenalkan dari sistem reproduksi yang tidak secara umumnya. Jadi misalkan laki-laki ini akan mengalami pubertas itu di umur berapa gitu. Jadi untuk materinya disesuaikan, untuk gurunya pun mungkin masih yang mengajarkannya kadang belum ada apa ya disebutnya kalau di sana guru pendampingnya itu mungkin masih dengan setiap guru mapel yang mengajarinya. Jadi setiap guru itu seperti harus menyesuaikan materi yang harus disampaikannya dengan siswa yang berkebutuhan khusus ini. Itu cara membagi apa maksudnya, penyampaiannya gimana Bu, kalau ke anak yang khusus gitu, cara penyampaiannya? Apakah sama ke anak reguler, Cara apa penyampaiannya. ya penyampaiannya supaya anak tuh, ya mungkin kita nggak terlalu berharap anak itu paham ya, tapi mungkin ada tujuan pembelajaran untuk anak itu sendiri, itu kayak gimana? Iya. Kalau untuk di pelajaran IPA, saya mungkin karena teman-temannya juga sudah mengerti keadaan temannya, sosialnya mereka sudah sangat tinggi ya, kepeduliannya dengan teman-temannya yang berkebutuhan khusus itu. Jadi kadang saya meminta waktu untuk menjelaskan ke anak yang berkebutuhan khusus itu. Kadang meminta waktu 5 menit. Nah, 5 menit yang saya minta waktu ini untuk anak-anak reguler ini bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi ada ininya ya, ada gantiannya gitu. Misalkan 5 menit saya menjelaskan ke anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan penjelasan, yang 5 menitnya itu anak-anak reguler itu mengerjakan soal yang saya berikan, seperti itu. Selebihnya mereka sudah paham ya dengan kegiatan saya seperti itu kalau mengajar. Jadi teman-temannya juga sudah mengerti. Kadang teman-temannya juga yang membantu menjelaskan ke temannya yang berkebutuhan khusus seperti itu. Oh, oke, baik Bu. Kendala umumnya kalau di tempat saya mengajar itu saja. Oke, baik Bu. Baik, dilanjutkan lagi oleh Teh Vini, silakan. Selanjutnya, pesan yang ingin disampaikan terhadap calon guru, khususnya untuk guru IPA, apa nih Bu? Pesannya. Lebih kreatif dan inovatif ya, karena di IPA itu ketika mengajar, karena kan materinya banyak ya, apalagi materi SMP itu kan IPA-nya sangat banyak, masih umum ya, berbeda dengan ketika dia sudah SMA. Ketika SMA itu kan hanya terjun ke biologinya saja, di mana IPA itu kan terdiri fisika, kimia, dan biologi ya. Di situ masih luas ruang lingkupnya. 3 materi itu ketika di SMP dijadikan satu. Nah, anak-anak pasti akan selalu mengeluh, banyak banget materinya. Nah, pesan saya, jadilah guru IPA yang kreatif dan inovatif. Jadi ketika praktikum atau ada materi yang setidaknya masih bisa kita buat medianya, cobalah dibuat media yang seunik mungkin untuk anak-anak. Karena kan di IPA ini 3 materi, di SMP ya ada fisika, kimia, dan biologi digabungkan menjadi satu, itu buat anak-anak itu pusing. Apalagi di kelas 7 itu IPA-nya masih sangat umum, kadang pelajarannya itu mencakup sampai ke materi yang akan dituju ke kelas 9. Jadi jadilah guru yang apa ya, inovatif dan kreatif, dan sabarlah sama anak-anak, diusahakan tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat hati anak itu merasa dia percaya dirinya itu hilang, seperti itu. Dan banyak menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang sudah ada, karena
strategi pembelajaran yang sudah ada saat ini sangat membantu ya untuk proses pembelajaran di kelas itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Saya kembalikan kepada Mas Alim. Baik, untuk Mas Alim sedang ada kendala teknis ya. Jadi insya Allah saya yang melanjutkan. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dari pertanyaan kami. Ini banyak banget ya ilmu yang kita dapatkan, terutama ini kita sebagai mahasiswa masih belum terjun langsung gitu Bu di lapangan terkait pembelajaran IPA itu seperti apa, atau menjadi guru itu seperti apa, kita tuh masih belum ada bayangan. Tapi dengan adanya sesi interview dan diskusi ini dari Ibu, kami terima kasih banyak. Jadi kita punya sedikit gambaran nih untuk kedepannya atau sebagai bekal bagi kita mahasiswa, khususnya calon guru IPA. Kita ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Semangat teman-teman kuliahnya. Iya Bu, terima kasih banyak ya. Jadi kami dari mahasiswa STK IP Sinar Cendekia berlokasi di Tangerang. Ibu tahu tempatnya di mana, Bu? Saya tidak tahu, kebetulan baru dengar juga STK IP-nya. Maaf, mungkin kurang update ya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ini memang masih baru juga kampus kami. Doakan ya, Bu ya. Semoga kami bisa menjadi guru IPA yang lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, dan juga bisa membawa atau mencetak generasi-generasi pemuda yang yang bermutu khususnya Bu ya, dan inovatif ke depan. Terima kasih banyak Ibu Rinfil Amanah sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Oke. Maaf jika pertanyaannya banyak yang masih kurang ya, karena saya juga masih sama-sama belajar. Cukup Bu, alhamdulillah cukup. Terima kasih banyak dari kami. Oke, ini ya, semoga nilainya besar ya nanti. Amin insya Allah Bu. Ya, amin insya Allah. Kita meminta doanya aja Bu ya. Oke. Baik Bu, maaf sudah mengganggu waktunya cukup lama nih, hampir berapa jam ya? Sejam setengah kayaknya ada. Oke, Mas Alinnya masih ada teknis. Baik, Ibu, kalau gitu kita cukupkan ya sesi interview wawancara ini. Kita tutup bersama saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Ini kalau di stop, udahan. Itu ini mati lampu. Di sini juga mati lampu, makanya tadi Oleh nggak kedengeran. Lihat toh. Oleh di depan kamar mandi nih. Iya. Terima kasih ya teman-teman ya udah luangin waktunya. Insya Allah nanti ini di uploadnya besok deh ya. Kayaknya ukurannya gede juga. Nanti ini aku minta tolong, kan tadi ditulis ya? Ditulis nggak? Jawaban-jawaban. Cuman belum. Belum semua. Oh ya udah. Nanti yang beberapa ketikin di yang Word kita ya jawaban-jawabannya. Yang udah ada itu. Nah, diketikin di jawaban yang di Word kita. Soalnya diminta juga katanya sama bukti tulisannya gitu. Nah, itu nanti dimasukin aja ke Word kita ya. Ada lagi? Ada lagi? Apa udah cukup? Cukup. Oke, cukup. Baik ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Nah, kita tutup ya. Aku tutup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Silakan boleh, selamat istirahat. Terima kasih.